Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 SD Cinangka 2 ya. Apa kabar kalian pagi ini? Berharap kalian sehat selalu. Bapak tidak lupa selalu mengingatkan agar tetap di rumah ya. Apabila memang ada hal penting yang kalian perlu keluar rumah, jangan lupa memakai masker, membawa hand sanitizer, dan tetap jaga jaraknya ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar IPA tentang organ gerak hewan. Ya, hari ini kita akan membaca beberapa ulasan ya. Yang pertama tentang gerak ikan dalam air, lalu siput bukanlah hewan yang lemah. Ya, oke, kita akan baca sama-sama tentang gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik ya. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Ya, apa itu hewan vertebrata? Tahu nggak? Hewan memiliki tulang belakang. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Sehingga jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Jadi ya, bagian-bagian tubuh ikan ya sangat membantu mereka untuk berenang. Sirip ya, buntut ya, dan bentuk tubuhnya pun itu sangat mempengaruhi mereka pada saat di dalam air ya. Baik, untuk bacaan pertama ya kita sudah selesai. Sekarang lanjut ke bacaan kedua. Berjudul Siput Bukanlah Hewan yang Lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur ya. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus karena pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan tergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkang. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelemahan.
Siput diciptakan yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihannya. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Jadi banyak kelebihan yang dimiliki oleh siput, dari cangkangnya, lendirnya ya. Jadi dia apalagi ketika dia habis dilahirkan, dia langsung hidup dengan mandiri, tidak tergantung oleh induknya. Karena itulah siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, gerak kupu-kupu. Nah, terakhir adalah gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hingga pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Avertebrata itu adalah kebalikan dari vertebrata, berarti tidak memiliki tulang belakang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Ya, jadi itulah ya bagaimana gerak kupu-kupu. Oke, kita sudah membaca 3 bacaan ya yang sangat menarik. Yang pertama yaitu tentang gerak ikan dalam air, lalu siput bukanlah hewan yang lemah, dan yang terakhir adalah gerak kupu-kupu. Oke, untuk tugas hari ini ya, ini kalian disuruh mencari ide pokoknya aja ya pada bacaan gerak kupu-kupu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 paragraf. Coba kalian cari paragraf pertama apa ide pokoknya, paragraf kedua apa ide pokoknya, paragraf ketiga apa ide pokoknya, dan paragraf apa ide pokoknya. Lalu untuk tugas selanjutnya kalian coba kerjakan tugas yang ada di slide ini ya, menjawab pertanyaan apa yang tadi Bapak sudah jelaskan ya. Apa itu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Sebutkan hewan-hewan termasuk avertebrata ya. Nah, jadi coba kalian jelaskan, kamu cari ya. Tadi Bapak dijelaskan ya, vertebrata itu apa, vertebrata itu apa. Nah, lalu yang terakhir sebutkan pola gerak hewan berikut ini. Kelinci bergeraknya bagaimana? Ya. Ikan bergeraknya bagaimana? Siput bagaimana? Burung bagaimana? Cacing bagaimana? Coba jelaskan. Baik. Itu saja untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan bisa mengerjakan soal dengan baik pula. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.